Akan di dalam surat 1 Timotius ini untuk menutup surat 1 Timotius ini, Tuhan menegur Timotius, memberikan nasihat kepada Timotius supaya dia bisa melakukan apa yang telah diperintahkan kepada Timotius. Saudara sudah mendengar seri khotbah 1 Timotius, dan setelah mendengar itu semua, sama seperti khotbah di bukit. Jadi setelah mendengar itu semua, kalian harus lakukan ini. Harus lakukan itu. Tidak ada tawar-menawar terhadap firman Tuhan. Timotius itu masih muda. Dia masih muda dan dia dituntut untuk melakukan firman Tuhan dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada tidak boleh kasih kendor. Mudah nggak? Nggak mudah. Sudah tahu, Timotius adalah seorang pendeta yang masih muda, dan dia mengajarkan firman Tuhan ini kepada jemaatnya supaya jemaatnya lakukan. Bagi kita sebagai orang percaya, waktu kita baca Alkitab, kita pasti banyak sekali mendapatkan perintah Tuhan di situ, benar ya? Ada kalimat ini, kita dengar khotbah lah. Oh iya benar, aku harus lakukan itu. Lalu kita pulang sampai rumah, mudah nggak melakukannya? Mudah? Ada yang bilang mudah? Nggak ada yang bilang mudah. Karena ini sulit sekali. Tapi bayangkan seorang pendeta yang masih muda bernama Timotius, diminta oleh Tuhan, kamu ajarkan jemaatmu untuk melakukan ini. Ajarkan jemaatmu untuk lakukan ini. Berarti tugas Timotius sukar sekali. Coba saya segarkan ingatan kita tentang beberapa minggu lalu kita khotbah mengenai spiritual check up. Masih ingat tantangannya? Masih ingat apa yang di check up? Coba kita buka. Next slide, coba lihat. Tekun membaca Alkitab tiap hari. Kalau saya baca Alkitab, Pak, tapi nggak tekun. Nah, itu udah gagal check up. Ya. Gagal check up. Saya setia melayani Tuhan di gereja dengan karunia rohani saya. Oh enggak Pak, saya datang pulang pergi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Gagal itu namanya. Ada kemajuan rohani, ada lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, nanti besok lebih baik dari hari ini, begitu seterusnya. Ada progres. Saya mengajarkan kepada saudara bahwa kadang-kadang kita ingin mencapai satu tujuan. Kita nggak usah stres dengan tujuan itu. Yang penting, kita ada tahap demi tahap yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun, yang penting ada kemajuan. Ini kemajuan pun tidak ada, berarti gagal. Punya integritas sebagai anak Tuhan. Apa yang kita dengar, kita baca dalam Alkitab, kita omongkan, dengan kelakuan kita di luar, sama. Pikiran kita dengan apa yang kita baca dan kita akui sebagai iman sama. Nah ini kan step spiritual check, baru 4 spiritual check up yang kemarin kita bahas bersama-sama. Ada di antara saudara yang berhasil? Susah ya? Susah. Tapi itu bukan alasan untuk tidak dilakukan. Nanti kita akan lihat, Paulus akan ngomong seperti itu. Ini bukan alasan untuk tidak dilakukan. Soalnya tugas Timotius lebih berat. Umurnya paling 30-an tahun. Dan dia sudah menjadi seorang pendeta. Dan dia ngomong kepada jemaatnya, kalian harus lakukan ini. Kalian harus lakukan itu. Jemaatnya turun. Belum tentu. Dan ini membuat pikiran Timotius menjadi berat di Efesus itu. Itu yang kadang-kadang jadi beban seorang pendeta. Tuhan bilang ajarkan jemaatmu untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan itu. Iya Tuhan, baik. Saya akan ajarkan. Tapi susahnya minta ampun. Sudah dibilang harus begini dan jemaat bilang iya. Tapi faktanya tidak seperti yang diharapkan. Tuhan bilang kepada hambanya, ajar jemaatmu untuk melakukan ini. Itu tugasmu. Dan pendeta mengajak ke jemaat, kamu harus lakukan ini. Jemaatnya, ya susahlah pendeta. Tuhan,
Oh iya, 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 terus lakukan, ajar, ajar, ajar. Tuhan, kalau ngomong sama Tuhan kan begitu, Tuhan ngadu, Tuhan susah apa yang kau perintahkan. Sama seperti waktu Tuhan memberikan ilustrasi ketika dia mengadakan pesta, lalu dia mengatakan, pergilah sampaikan kepada orang-orang yang undangan. Jadi bawalah anak buahnya itu, eh, pegawainya untuk menyampaikan undangan kepada orang-orang yang diundang. Kayak gitu loh tugas pendeta. Bawa undangan ini sampaikan kepada mereka supaya mereka datang. Ada yang datang? Gak ada, aku sibuk dengan ini, aku sibuk dengan itu, aku sibuk dengan yang lain-lain. Gak ada yang datang. Capek untuk menjadi hamba Tuhan itu, saudara. Susah. Nah, menjadi hamba Tuhan susah. Tapi saya rasa lebih mudah untuk menjadi seorang jemaat biasa. Bukan menjadi seorang hamba. Tinggal lakukan, saudara mungkin tidak perlu sebesar pendeta bebannya supaya saudara lebih dewasa rohaninya. Kalau pendeta kan gini, aduh jemaatku kayak gitu, gimana ya dia itu ya. Itu yang jadi pikiran. Saudara kan nggak seperti itu. Tugas saudara adalah bagaimana saudara hari demi hari lebih maju di hadapan Tuhan. Hari demi hari saudara makin mencintai Tuhan. Tugas saudara cuma itu saja. Hari demi hari saudara makin serupa dengan Tuhan. Nah, coba kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita akan coba merenungkan hanya 2 ayat saja. Jadi tidak akan panjang khotbah kita, cuma 2 ayat saja. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Cuma 2 ayat saja. Nah, sebelum kita teruskan, saya ingin supaya saudara mengerti. Ini ada dua bagian. Pertama, ada yang dilarang, ada yang harus dihindari. Kedua, ada yang harus dicari, dikejar. Satu, ada yang harus dihindari dan ada yang harus dikejar. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita. Kita sudah selamat. Jadi kalau kamu menghindari itu dan kamu lakukan ini maka engkau akan selamat. Itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita. Kita sudah selamat. Lihat dalam ayat 11. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, engkau manusia Allah. Manusia Allah artinya orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas-tugasnya. Orang yang dipercayakan oleh Allah untuk hidup benar. Saudara, kita adalah orang-orang yang manusia Allah. Manusia yang dipilih oleh engkau manusia Allah, ini firmanku, lakukan sesuai dengan firman yang kutetapkan, kuberikan kepadamu. Ini manusia Allah, kalau saudara baca dalam perjanjian lama, itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan abdi Allah. Saudara siapa? Siapa itu? Musa disebut sebagai abdi Allah. Samuel disebut sebagai abdi Allah. Lalu kita lihat Daud disebut sebagai abdi Allah. Dia pemimpin bangsa Israel. Dan semua orang yang dituntun oleh Tuhan diberikan firman Tuhan. Lalu dia lakukan, dipercaya oleh Tuhan supaya dia lakukan firman Tuhan itu disebut sebagai manusia Allah. Dan saya yakin kita semua mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Alkitab. Baik melalui pembacaan Alkitab tiap hari kita renungkan bersama-sama. Kita mendapatkan firman Tuhan dan dipercayakan. Bukan cuma untuk mengajar. Tapi apakah engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu? Saudara manusia Allah. Jadi ini tidak ada hubungannya. Tapi ada hubungannya dengan kemajuan rohani. Kalau saudara mau maju dalam kerohanian saudara,
saudara makin serupa dengan Tuhan, makin akrab sama Tuhan, saudara harus menghindari ini dan melakukan itu. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Banyak ajaran mengatakan hindari larangannya, lakukan perintahnya. Supaya engkau selamat. Ini tidak ada hubungannya. Tapi ini bentuk tanggung jawabmu kepada Tuhan. Bahwa engkau adalah seorang anak Tuhan. Mari kita akan lihat beberapa hal. Ada 2 ayat di sini, kita cuma lihat itu. Nanti ayat yang ke-12 kita bahas secara khusus. Tetapi dalam ayat 11 ada 2 perintah di situ. Hai anak manusia, jauhilah semuanya itu. Dia berkata dalam ayat 11, hai anak manusia, jauhilah semuanya itu. Kalau kita membaca kalimat seperti ini, jauhilah semuanya. Jangan diam saja, saudara. Saudara harus tanya, apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Itu kan? Begitu cara baca Alkitab. Jadi jangan baca, oh iya, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Kita mesti berpikir, apa yang dijauhi oleh, yang dikehendakkan oleh Tuhan. Kata jauhilah itu adalah kata yang merujuk kepada seorang buronan, fugitif. Orang yang dicurigai, tersangka terhadap suatu kasus kejahatan dan dicari-cari oleh polisi. Dan dia akan lari menghindari polisi itu. Menghindari kejaran orang-orang yang berwajib. Itu, saudara harus menghindar. Yang dijauhi, dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus mencatat beberapa dosa yang dilakukan oleh orang-orang pengajar sesat. Jadi, menurut saya yang hendak Paulus ingin ketekankan kepada kita adalah jauhilah setiap dosa. Enggak, banyak orang Kristen gitu kan, suka main-main kan. Dikit-dikit lah. Cicip-cicip dikit. Bukan menghindar. Jadi ngintip sedikit lah. Kita suka mencoba seperti itu. Bukannya kita menghindar. Kita mau. Kayaknya enak ya. Kok orang lain lakukan kayaknya fun ya. Kita dosa itu kita samperin. Bukan kita jauhi. Dosa itu kita deket-deketin. Kita cari-cari. Enggak seperti itu. Jangan sampai dia terlihat aku, itu kan fugitif tuh. Buronan gitu kan. Jangan sampai polisi lihat aku dan aku melihat polisi. Jauh. Jangan sampai deket-deketan. Dosa harus seperti itu. Jangan sampai dia deketin aku dan aku harus menjauh dari dia. Lihat saudara, saya ingin mengajak kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Sebagai rujukan. Lihat ayat yang ke-3. Kita lihat di situ, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran sehat sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ini ciri khas ajaran sesat. Kira-kira dia pura-pura tahu tapi tidak tahu apa-apa. Sebenarnya tidak tahu apa-apa. Selanjutnya Paulus mengatakan mereka itu cuma cari duit melalui agama. Kan banyak kan? Banyak tokoh-tokoh agama yang nggak tahu lulusan dari mana, yang tidak tahu doktrin Alkitab, tidak tahu isi Alkitab, tapi berkoar-koar mengajar Alkitab supaya dapat uang. Nah, kita, bukan saya Pak, saya nggak seperti itu. Saya tahu banyak saudara-saudara pernah cerita kepada saya, ada orang datang ke depan pintu rumah lalu ketok-ketok supaya kita bisa bicara sama dia. Dan saudara itu ajaran sesat, saya tidak mau terima. Saya tidak seperti itu Pak Pendeta. Karena saya tidak mengajar Alkitab. Jadi saya tidak mungkin mengajar ajaran sesat. Saya tidak seperti itu. Saya, thank you nak. Thank you.
Saya tidak seperti itu, saya tidak mengajar Alkitab, bahkan saya perlu belajar Alkitab supaya saya tidak sesat. Benar kan? Tetapi saudara, coba kita lihat banyak orang yang mencoba untuk belajar Alkitab sungguh-sungguh, tapi mentok dengan ketika Tuhan mengatakan melakukan sebuah perintah, lalu dia berhenti. Aku tidak bisa. Banyak sekali alasan. Dulu saya pernah ngajar firman Tuhan, ada kelompok kecil dan saya ngajar firman Tuhan. Dalam satu kelompok kebanyakan orang tua di situ. Lalu dia ada suatu kalimat tentang bagaimana kita harus melakukan ini, melakukan itu. Dia bilang, aduh tidak mungkin saya lakukan itu. Pasti itu untuk Paulus saja, bukan buat saya. Begitu dia ngomong, pasti itu untuk Paulus saja. Dan dia punya banyak alasan untuk mengatakan itu. Perintah ini, surat ini dari Paulus, untuk Paulus, bukan buat saya. Tapi ketika dia bertemu dengan sebuah kalimat yang menghiburkan, nah ini buat saya. Ini buat saya. Kita cenderung seperti itu, bukankah itu sesat? Sesat enggak? Sesat. Kita mau kata-kata yang menghibur, tapi kita tidak mau kata-kata ketika Tuhan memberikan perintah yang menurut kita terlalu berat. Sehingga kita tidak lakukan itu. Ambil contoh saudara. Ambil contoh. Yakobus mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Halo. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kita senang dengan ayat itu. But the question is, apakah engkau orang benar? Doa siapa yang dijawab oleh Tuhan? Orang benar. Tapi apakah hidupmu sudah benar? Apakah engkau melakukan firman Tuhan dengan benar? Itu. Kita tahu Paulus mengatakan dalam Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Benar ya? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita senang kan itu kan? Waduh amin, Mbak Pendeta itu menghibur sekali. Nah the question is, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jadi jangan pilah-pilah saudara. Jangan pilah-pilah. Kita sering sekali memilah-milah firman Tuhan. Itu dosa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kau hindari itu. Hindari itu. Jangan sekali-kali kamu seperti itu. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Utuh. Dari A sampai Z engkau lakukan. Tanpa ada pilah-pilah. Ini baik, aku bagus. Ini jelek, jangan. Khotbah pendeta, khotbahnya yang menghibur saja. Setiap kali saya datang pendeta kayak nusuk-nusuk saya. Itu bukan nusuk-nusuk saudara. Bukan seperti ditampar. Itu supaya kita makin dekat sama Tuhan. Yang kedua, yang di concern oleh Paulus adalah perselisihan. Orang-orang di dalam mengajarkan ajaran sehat itu selalu mencari perselisihan. Dicari-cari oleh mereka. Kita di dalam gereja tidak boleh seperti itu. Saya tahulah kita mudah sekali tersinggung. Kita anak Tuhan memang, oke? Kita anak Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita sebagai orang benar lah, katakanlah orang benar ya. Kita orang benar, kita dekat sama Tuhan, tetapi kita tinggal di dunia dan kita masih dikuasai oleh ego kita. Kita masih dikuasai oleh dosa. Masih ada dosa. Dan setiap kali orang ngomong sesuatu untuk memperbaiki kita kadang-kadang tersinggung. Emang siapa lu nasihati gue kayak gini? Kita mudah sekali tersinggung. Misalnya, kok udah lama dia nggak WA saya?
nggak kontak saya. Mungkin dia nggak suka lagi sama saya. Mudah sekali kita tersinggung. Begitu orang ngomong soal misalnya makanan, waduh enak ya kamu masak ya, cuma ya kurang garam sedikit, cuma saran doang padahal nggak ada maksud apa-apa. Tersinggunglah kita, oh katanya masakanku nggak enak. Gampang sekali kita tersinggung. Dan ini membuat perselisihan. Tidak akan ada berhentinya. Kenapa? Karena kita berada dalam satu kelompok yang dekat satu sama lain. Apalagi kita dalam pelayanan. Ya, ada rumor bilang. Karena orang baptis kan suka rapat. Benar ya Pak Markus ya? Orang baptis suka rapat. Ada 4 orang baptis kumpul dan diminta usulnya. Usulnya itu ada 8. Saudara. Jadi semuanya, dan begitu pendapat dia tidak dilakukan, tersinggung. Aku tidak dihargai lagi. Kalau saudara mau terjun dalam pelayanan, tidak mungkin tidak ada perselisihan. Itu pasti ada potensi ke situ. Pasti ada ya namanya tidak ada ketidaksesuaian, itu pasti ada, pasti ada. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri supaya oke, kita beda pendapat, tapi kita tetap mengasihi satu sama lain, tidak berselisih satu sama lain. Kalau saudara tidak mau terjadi perselisihan, jangan masuk komunitas. Pasti tidak ada gesekan. Coba saudara naik kereta setiap pagi, saudara tidak kenal dengan orang-orang itu. Ada gesekan? Nggak ada. Tapi begitu saudara akrab dengan orang-orang, pasti akan ada gesekan. Ketahuilah itu mengintai kita. Pasti ada perbedaan, tapi tugas kita adalah jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perselisihan. Jangan sampai itu menimbulkan perselisihan. Penyakitnya adalah mencari soal-soal, mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan di antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat, nggak pikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah sumber keuntungan. Lihat nih, sumber keuntungan. Orang-orang yang kayak gini ajaran sesat ini, yuk kita buat ibadah di sini. Kira-kira duitnya berapa ya untungnya? Itu ciri-ciri ajaran sesat. Kita dapat persembahan berapa ya? Itu ciri-ciri ajaran sesat. Ibadah bukan untuk mencari keuntungan finansial. Baik bagi pendeta maupun bagi jemaat. Bukan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada menjauhi ketamakan. Siapa lihat di situ. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab itu memburu uanglah. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hindari mencintai uang. Ini bagi kita semua ya. Kalau tadi ngomong ajaran sesat, saudara bisa ngomong ini buat pendeta. Tapi siapa yang tidak cinta uang? Siapa yang tidak cinta uang? Uang tidak salah, saudara. Uang tidak salah. Uang itu benda mati. Tapi sikap kita terhadap uang, itulah yang salah. Kalau seandainya kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, itu yang menjadi persoalan. Banyak orang tidak mau ke gereja hanya karena supaya tidak loss keuntungannya. Banyak orang yang berkompromi dengan dosa supaya dapat cuan. Saya semalam baru cerita dengan istri saya dan kita baru diskusi mengenai dulu waktu saya bekerja.
di sebuah perusahaan komputer dan, eee, saya ada vendor dari Singapura datang dan mencoba untuk, ya kita ingin senang-senangin dia lah supaya kita menjadi, pemain tunggal di Indonesia. Jadi kan kalau monopoli kan cuannya banyak begitu. Tapi dia datang, lalu dia bilang, "Waduh ini Indonesia girl-nya bagus-bagus ya," katanya. "Ini cantik-cantik ini ya." Dia panggil saya "Daniel, can you help me?" Wah itu jadi pergumulan yang berat, lalu saya datang kepada bos, "Bos, ini bukan bagian saya. Kalau dia pergi malam-malam, bos silakan pergi, saya tidak akan entertain dia dengan perempuan." Godaan tuh Saudara. Tapi bos saya dia ngaku dia orang Kristen. Mau nggak mau Daniel, kita mau cuan, kita harus dekat dengan dia, dan kita seladeni dia, temenin dia, kita harus cuan. Akar segala kejahatan cinta uang. Jadi Saudara lihat dalam Injil Matius seorang kaya datang kepada Yesus dan bilang kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hidup yang kekal?" Yesus ceritakan gini 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 gini, "Oh semua sudah, saya udah oke." "Really? Oke, kamu jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, then you have no money anymore. Oke, then follow me." Kamu jual semua hartamu, tidak ada harta lagi, kamu ikut saya. Lalu dia sedih. Dia bilang, "Ya lebih baik saya pilih harta saya." Ini Saudara yang menjadi ujian bagi kita semua. Saudara dan saya. Coba jawab dengan jujur. Saudara lebih baik kehilangan semua harta atau kehilangan Yesus? Jawab dengan jujur. Kalau seandainya Tuhan mengatakan kepada saudara, tinggalkan semuanya itu dan follow me. Apa jawaban saudara? Beratkah? Itu ujian. Makanya Tuhan bilang, peringatkanlah orang-orang kaya. Kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, kita mudah ngomong, ya oke, bisa. Because I have nothing to lose. Ya nggak ada yang kita kehilangan kan. Duit kita nggak punya, rumah kita sewa. Mudah. Tapi kalau kita punya harta, anggap saja orang paling kaya. Lalu Tuhan bilang, go. Atau bisnis kita lagi, kita set up lagi, pengen maju-majunya. Lalu Tuhan bilang, tinggalkan dan follow me. Gimana ya? Itu ujiannya bagi kita. Jawab dengan jujur kepada Tuhan. Saudara, ini baru 3 dosa yang dikemukakan oleh Paulus kepada Timotius. Yang dia pikir ada di gereja Efesus. Tapi kita sendiri punya banyak sekali dosa yang mengintip di depan mata kita. Coba lihat next slide, lihat sini. Ini baru sebagian yang saya catat. Percabulan, seksualitas, pornografi, penyembahan berhala, sihir, lekas marah, mencuri, mabuk-mabukan. Kita nggak pernah expose ya. Tapi memang mabuk-mabukan dilarang. Sombongan, kemalasan, malas. Dia ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi malas. Baik di tempat tidur main game. Kebencian, korupsi, bukan cuma uang, korupsi waktu. Saudara yang bekerja,
Saya dapetin begini nih, memang dulu kan saya kerja. Namanya orang ya pergi makan cuma 1 jam. Alah entarlah. Tunggu pulang, pulang. Korupsi waktu, malas. Saya yakin ada banyak sekali dosa yang sering saudara lakukan di dalam hidup saudara dan saudara ingin supaya itu lepas. Atau mungkin ada dosa yang saudara keep, saudara simpan dan orang lain tidak tahu. Orang di gereja tidak tahu, orang cuma melihat kita sebagai orang-orang yang saleh, yang kudus, yang benar, rajin beribadah, rajin melayani. Tapi dosa itu ditutup rapat-rapat, orang lain tidak tahu. But God knows. Dia tahu apa yang saudara sembunyikan. Dia tahu. Kita suka mencari-cari. Firman Tuhan mengatakan hindari semua itu. Hindari, jangan dideket-deketin. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem itu, Herodes ingin cari bayi di Bethlehem yang ini dibunuh. Lalu perintah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Larilah ke Mesir. Lari ke Mesir. Sampai kuberitahu nanti kalau Herodes mati kamu boleh datang. Itu ya. Jadi kenapa Yusuf membawa keluarganya lagi ke Mesir? Ada ancaman. Lari karena ancaman. Kita kadang-kadang menganggap dosa itu bukan sebagai ancaman. Kita menganggap dosa itu adalah sebagai sebuah perintah untuk tidak dilakukan. Bukan sebagai ancaman. Pikir kalau ada ancaman lari saja. Itu ancaman. Setiap kali mengingat dosa lari. Ingat Yusuf di Mesir. Dia berada di rumah tante Potifar. Saya bilang tante karena mungkin masih cantik. Siapa yang tidak tergoda? Dan wanita cantik Yusuf lagi masa mudanya yang begitu luar biasa. Tinggal di rumah Potifar dan bersama dengan tante Potifar alone berdua doang. Lalu tante Potifar datang. Yusuf. Apa kabar Yusuf? Apa yang Yusuf lakukan? Lari. Dia menganggap itu sebagai ancaman. Kalau ada dosa mengintip, ada kesempatan dosa mengintip, lari. Lari. Saya tahu ini berat, saudara. Saya nggak tahu bagian mana. Apa yang memicu saudara misalnya dosa seksual? Apa yang memicu saudara dosa pornografi? Saya lihat sebuah film, orang kecanduan pornografi dan merusak pernikahan mereka. Apa yang dia lakukan? Mulai saat ini saya tidak kenal lagi internet. Mulai saat ini saya tidak tahu lagi komputer. Supaya saya tidak kenal pornografi. Hancurkan komputernya. Ya nggak tahu. Kalau saudara ini misalnya, ini malas. Saya ngomong soal main game lah ya. Ini pasti banyak yang kena ini. Masa sih 24 jam itu 4 sampai 12 jam main game? Emang gak ada kerjaan lain? Malas itu. Kalau dipikir-pikir ada kerjaan di rumah ya, ngepel kayak nyapu kayak. Pasti ada yang dilakukan yang lebih bermanfaat daripada sekedar main game. Kalau memang itu yang menjadi persoalan, remove semua game. Saya tidak mau main game. Karena saya mau belajar, mengatur waktu saya dengan lebih baik. Lari. Jangan dekat-dekat dengan hal-hal seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh dekat-dekat. Seperti apa ya? Kata pepatah bilang jangan main api nanti terbakar gitu ya.
Bener kan? Ah dikit lah, nggak apa-apa. Saya bisa. Bisa lah. Api mah nggak bakal kebakar, saya bisa jaga diri lah. Hati-hati. Kemarin kami ngomong sama istri saya mengenai, apakah perempuan laki-laki itu kalau suaminya pergi, boleh nggak curiga? Saya bilang, harus kayaknya ya. Harus cek. Kalau suaminya pergi keluar kota, harus cek kamu ngapain hari ini. Itu bukan supaya, bukan karena istrinya tidak percaya cuma supaya menjaga suaminya tidak macem-macem. Dan bagi saya itu penting. Turun dari pesawat, aku ada di sini sayang, kita video call, kan kadang ada video call. Kamu lagi ngapain? Jangan WA, nggak ketahuan. Video call, baru ketahuan. Cek, hindari semuanya, jangan main-main api. Bayangin, saya pergi ke sebuah daerah dalam tugas pelayanan. Masuk ke sebuah hotel. Mereka tidak tahu kalau saya belum pendeta waktu itu. Cuma saya pergi tugas pelayanan, merintis sebuah tempat. Pergi ke situ, masuk sebuah hotel. Tolong pilihkan hotel yang bagus, Pak. Dipilihkanlah hotel yang bagus. Hotelnya maksudnya yang bagus, yang tidak macam-macam. Ya. Karena saya minta teman saya pendeta. Jangan di situ, Pak. Itu hotel nggak benar. Hotelnya yang ini. Oke, saya pindah. Tetap saja. Masuk ke situ di lobi, "Hai Pak, tidur sendiri ya?" Istri saya nggak ada loh, saya sendirian loh. Saudara, dosa mengancam, hati-hati. Itu laki-laki ya, kalau wanita nggak, sama aja sih, nggak ada bedanya. Jadi banyak sekali dosa yang harus kita hindari. Lari, kalau memang nggak kuat, jangan coba-coba pergi ke situ. Kalau memang kau sudah tidak bisa sendirian pergi ke suatu daerah, bawa istrimu. Bayar uang lebih mahal daripada saudara jatuh dalam dosa. Memang kepo ya istri ya, ke warung aja ikut. Jaga-jaga, siapa tahu dia enggak di warung, ke warung terus nih suamiku. Kenapa? Pantas saja dia yang jaga warung cantik. Kadang-kadang kepo istri mesti ikut ke warung. Tiap dikit-dikit ke warung, dikit-dikit ke warung. Enggak apa-apa curiga. Sudah. Ya kita orang Kristen harus menghindari itu semua. Kemudian dalam ayat 11 disebutkan di situ, jauhilah semuanya itu, lalu kejarlah keadilan. Harus mengejar sesuatu. Kita orang Kristen bukanlah orang Kristen yang sudah menghindar lalu diam aja di tempat. Tidak. Harus mengusahakan sesuatu. Harus mencoba untuk lebih baik lagi, better than before. Harus seperti itu. Gak bisa diam di tempat. Oke, Pak, saya tidak melakukan dosa. Aman kan? Enak kan? Ya oke, sekarang gini. Aku tidak selingkuh. Enggak. Aku sayang sama istriku. Aku sayang sama suamiku. Aku tidak selingkuh. Aku baik sama dia. Tapi kamu sayang gak sama suami? Enggak juga. Aku gak selingkuh, tapi gak sayang. Aduh, kita gak kayak gitu kan? Jadi istri, jadi suami tidak selingkuh, tapi makin sayang, harusnya kan begitu. Demikian juga orang Kristen, kita menghindari ini, tapi kita kejar yang lain. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Saudara, apa tujuan hidup saudara? Saudara, ketika menjadi orang Kristen, pasti ada sesuatu goal yang dicapai sebagai seorang Kristen. Pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Saya ingin sebagai orang Kristen, rohani saya seperti ini. Ini yang mesti kita pikirkan, bukan biasa-biasa aja ya ke gereja, baca Alkitab.
Saya harus lebih baik lagi, bertumbuh. Itulah sebabnya Alkitab penuh dengan kata pertumbuhan. Yuk kamu tumbuh, tumbuh, tumbuh. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga 10, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu kata Rasul Paulus. Paulus loh. Orang kayak dia yang menurut kita luar biasa ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Lah kita. Apakah itu menjadi keinginan saudara? Lebih mengenal Tuhan lebih dalam? Lebih mengerti isi hatinya? Lebih mengerti cara berpikirnya? Sehingga karakter dia itu saya absorb, saya terima. Karakter dia menjadikan, menginspirasi dia supaya karakter saya ini serupa dengan dia. Apakah itu yang saudara cari? Kejar itu. Jadi saudara menghindar sesuatu tapi saudara lari kepada sesuatu yang lain. Ini tugas kita sebagai orang Kristen. Misalnya kalau dibicara mengenai keadilan. Next, coba kita lihat. Mungkin kebaca ya. Engkau manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Ini 6 hal karakter ilahi yang dikemukakan oleh Rasul Paulus yang harus dikejar. Keadilan adalah itu kata yang digunakan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran, keadilan. Hidupmu harus benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Orang lain melihat hidupmu sebagai orang benar dan sukar sekali melihat, aduh apa ya kejelekan bapakku ya? Apa ya kejelekan dia ya? Sukar sekali untuk dilihat. Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kejar. Susah Pak. Kejar. Itu maksud Rasul Paulus. Jadi kemudian apakah ibadah adalah sesuatu yang paling penting dalam hidupmu? Ibadah. Kesalehan itu ibadah. Enggak Pak. Kalau bangun pagi saya datang. Kalau sempat saya datang. Kalau gerejanya ada parkir, saya datang. Parkir penuh, saya pulang. Apakah ibadah menjadi hal yang penting dalam hidupmu? Seperti spiritual check up ya. Kesetiaan, apakah komitmenmu kepada Tuhan tidak berkurang sekalipun tantangannya besar? Saya tahu saya harus menderita. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apakah kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia semakin besar? Kata yang digunakan adalah kasih agape. Kasih walaupun, kasih tanpa syarat. Itu standar orang Kristen. Apakah engkau tetap sabar sekalipun kau berada dalam tekanan dan penderitaan? Sudah menderita mengikut Yesus? Mungkin enggak? Mungkin. Tapi apakah engkau sabar? Seperti Petrus katakan, ya anggap saja penderitaan sekarang menjadi kekuatan bagi kamu. Karena di balik itu engkau akan menerima kemuliaan. Jadi anggaplah sebagai kebahagiaan kata Rasul Petrus. Apakah engkau sabar sekalipun kau berada dalam tekanan? Apakah engkau lemah lembut sekalipun dengan orang yang marah kepada kamu? Banyak kan orang marah kepada kita, tapi tutur kata kita adalah kutuk. Ini baru sebagian kecil saudara. Tapi saya yakin ada banyak hal yang mesti saudara kejar. Dalam Galatia disebut ada buah-buah roh di situ. Oke, itu buah roh. Roh yang memberikan kepada kita karakter-karakter itu. Tapi bagi kita,
Kita harus kejar itu, kita harus berusaha. Makin bersandar kepada roh, supaya buah-buah itu ada dalam hidup kita. Karakter-karakter itu ada dalam hidup kita. Nah, setelah kita ngomong semuanya ini, kita berpikir, Pak, berat sekali. Berat sekali. Kok ada ya orang yang kayak gitu? Ada? Sedikit sekali, bahkan cenderung tidak ada. Paulus tidak mengatakan bahwa kamu sampai kepada level ini. No, dia tidak ngomong seperti itu. Tapi yang dia ngomong, kamu hindari, kamu kejar. Dan untuk itu kamu harus bertanding. Lihat ayat yang ke-12. Ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah. Hidup orang Kristen itu dianggap seperti pertandingan. Tidak ada orang yang bertanding mau kalah. Enggak ada. Sudah mau pertanding mau kalah? Enggak ada gengsi. Harus menang. Sekalipun aku tahu dia badannya lebih besar, aku harus menang. Itu yang harus saudara pikirkan. Saya harus bertanding dan saya harus menang. Mungkin kita sering kalah. Mungkin sering kita jatuh. Tetapi kejatuhan kita tidak menjadi alasan untuk kita tidak bangkit lagi. Mungkin kita gagal. Tapi gagal bukan berarti kita tidak bisa menang. Saudara bangun. Coba lagi. Bertanding lagi. Kalau saudara jatuh dalam hal seksual. Aku akan coba dan mencoba terus. Supaya aku tidak jatuh lagi. Itu yang disebut dengan pertandingan. Kadang kalah, kita kurang usaha. Kita sudah ngomong, aku gak mungkin menghindari itu. Gak mungkin. Aku tidak bisa menghindari itu. Kita sudah kalah dalam pertandingan. Coba saya ingin mengajak saudara lihat ini. Bentar ya. Timotius. Ayat pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latihan badani serta olahraga. Terbatas gunanya. Untuk hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi. Kita berjuang mati-matian. Kalau saudara ditawarkan sebuah proyek. Yang bagi saudara, aduh ini saya tidak pernah menangani ini tapi untungnya besar. Dan kira-kira apa yang saudara lakukan? Saya coba Pak, saya coba. Saya pasti bisa. Gitu kan? Kalau saudara interview, saudara bisa nggak lakukan ini? Padahal nggak bisa ngomong, saya bisa lah Pak, gampang tinggal pelajari. Pasti bisa. Untuk hal-hal duniawi, kita berjuang mati-matian. Untuk hal-hal yang bersifat
rohani, kita udah menyerah di depan. Paulus mengatakan, bertandinglah, kejarlah, kejarlah. Mungkin saudara sakit. Dulu saya dibelikan sepeda baru. Kan dulu waktu masih SD, kira-kira saya naik kelas lalu bapak kasih hadiah. Tapi waktu diberikan hadiah sepeda itu saya tidak bisa naik sepeda. Jadi saya hari pertama saya berlatih naik sepeda, nggak bisa, takut. Hari kedua masih takut. Hari ketiga jatuh, lalu saya taruh sepedanya, saya nggak naik lagi. Dipinjam oleh orang lain naik, saya pikir, saya yang dapat hadiah ke orang lain yang naik sepeda. Saya harus berjuang. Lalu saya coba naik lagi, saya jatuh. Luka begitu banyak tidak menjadi persoalan bagi saya. Yang penting saya bisa naik sepeda. Mungkin ketika saudara mengejar ini, banyak penderitaan yang saudara alami. Banyak hal yang mesti saudara bayar. Tapi itu adalah harga supaya saudara mencapai tujuan ilahi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa.